Medsos sepertinya sudah menjadi ajang pamer. Boleh jadi maksudnya bukan pamer, tetapi sekedar update status atau buat seru-seruan dan kenangan di medsosnya. Niatnya yang tadinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dilakukannya terus-menerus dan akhirnya bercampur yang namanya riya dan sum'ah. Inilah yang secara tidak sadar sering diremehkan, termasuk kalangan orang muslim. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu riya yang sebenarnya dan apa itu sum'ah. Karena di media sosial itu bisa berakibat pamer juga. Ya, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Kharidatul Bahiyah, NIM 17101110198. Saya dari kelas PAIF semester 7 dan saya dari kelompok KKN IKDR Posko 9. Saya dari IAIN Kudus, Fakultas Tarbiyah. Kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran akidah akhlak di kelas 7 semester 2. Yaitu kita akan mempelajari mengenai materi menjauhi akhlak tercela, yaitu tentang riya. Kali ini saya akan menerangkan ini mengenai ilustrasi tentang riya. Pada gambar ini kita tahu bahwasanya bapak ini sedang berfoto di depan Ka'bah. Biasanya orang selalu mengupload ke media sosial karena sekarang teknologi sudah canggih dan menjadi bahan untuk dijadikan hiburan atau simpanan kenangan. Hati-hati ketika kita mengupload sesuatu, walaupun kita tidak sengaja kalau itu berbuat riya, itu akan menimbulkan yang namanya riya. Contoh, ketika kita selfie di depan Ka'bah, terus kita menerangkan atau menjelaskan pada keterangan gambar tersebut seperti ini. Alhamdulillah saya bisa mengunjungi tempat Allah atau di tanah suci Mekah. Itu bisa berakibat namanya riya. Selanjutnya kita akan membahas tentang riya, yaitu pertama kita akan mempelajari menurut pengertiannya. Yang pertama menurut bahasa. Riya itu berasal dari kata ru'yah yang artinya menampakkan. Jadi, riya adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Sedangkan menurut istilah, riya adalah melakukan ibadah dengan niat supaya ingin dipuji oleh manusia dan tidak berniat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, riya adalah seseorang yang beramal namun bukan berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun melainkan untuk dipuji oleh manusia dan dihargai oleh manusia. Itu adalah salah. Selanjutnya yaitu Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 264, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfikuna lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathalahu kamathali safwani 'alaihi turabu fa'asabahu wabilu fatarakahu sholada. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya atau orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepadanya. Jadi, dalam ayat ini menerangkan bahwa bersia-sialah atau hangus orang yang beramal tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada manusia, yaitu untuk dipuji, untuk dihargai, dan untuk dimuliakan. Maka semua amal yang telah diberikan kepada orang lain itu tidak akan diijabah oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah, karena perbuatan riya tersebut mengakibatkan yang namanya syirik. Selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis riya. Jenis-jenis riya itu ada dua, yaitu yang pertama riya kholis, yang kedua riya syirik. Riya kholis itu apa? Riya kholis adalah melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Jadi, riya kholis itu hanya semata-mata untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dia mengharapkan adanya keterpujian atau dipuji oleh manusia. Yang kedua yaitu mengenai riya syirik. Riya syirik adalah melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan juga karena untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan keduanya bercampur. Jadi riya syirik itu yang dimaksudkan adalah dia itu ingin beramal karena Allah, tapi dia juga ingin dilihat baik oleh sesama manusia. Jadi itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan riya yang sia-sia dan hangus, amalnya tidak diterima. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya. Yang pertama, seseorang siswa mengerjakan tugas agar dikatakan sebagai anak yang rajin dan mendapatkan pujian dari bapak atau ibu guru. Kadang anak-anak itu ketika masih di jenjang MTS, MA, atau di MI, ia ketika ingin dibelikan sesuatu atau ingin dipuji oleh guru, mereka berlagak rajin supaya dia dihargai atau dia dianggap baik. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, seseorang menolong orang lain agar dikatakan orang yang baik dan menjadi terkenal dengan kebaikannya. Astagfirullahaladzim. Janganlah kamu ingin dianggap orang lain itu baik, tapi dianggaplah baik kepada Allah. Yang ketiga, mengupload gambar, video yang berupa amalan kebaikan ke sosmed. Contoh, ketika kalian sedang sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, lalu kalian berselfie atau foto, terus
kalian update ke status WA, status Facebook, status Instagram, dan lain sebagainya dengan keterangan Alhamdulillah sudah menyelesaikan sholat tahajud, atau Alhamdulillah sudah menyelesaikan sholat duha. Semoga amalan kita diijabah oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan perbuatan riya, jauhilah. Kemudian yaitu tentang perilaku menghindari riya. Perilaku menghindari riya yaitu yang pertama, melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Jadi, ketika kita beramal kepada orang, kita itu harus ikhlas dan bukan karena ingin dipuji oleh Allah Subhanahu maksudnya bukan untuk dipuji oleh manusia. Yang kedua yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Jadi, ketika kalian beramal kepada seseorang dan ada yang memuji kepada kalian, kamu baik sekali, kamu sudah memberikan zakat kepada anak ini, kamu sungguh baik. Janganlah terkesan, janganlah bangga pada diri kamu, karena amal itu sungguh luar biasa. Jadi, jangan untuk terlena karena dipuji oleh manusia atau sesama manusia. Yang ketiga yaitu menahan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Jangan seperti ini. Kemudian yaitu akibat dari perbuatan riya. Akibat dari perbuatan riya yaitu pertama, menghapus pahala amal yang baik. Ketika kalian beramal untuk orang lain tapi bermaksud untuk dipuji orang lain, maka pahalanya akan hangus. Yang kedua yaitu mendapatkan dosa yang besar, karena riya termasuk bagian syirik kecil. Jadi, kalian ketika bersifat atau berakhlak riya, kalian akan mendapatkan dosa yang besar. Yang ketiga yaitu tidak selamatnya dari bahaya kekafiran, karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir Quraisy. Dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Hey guys, alhamdulillah hari ini puasa kita lancar. Iya. Sedang berbuka puasa. Iya, alhamdulillah ya kita bisa menyelesaikan puasa hari ini. Alhamdulillah. Kita makan dulu ya guys. Ini Iya. makanannya. Selamat buka puasa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini,
Silahkan kalian yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang riya. Apa sih riya? Riya adalah suatu perbuatan amal manusia yang bukan berniat kepada Allah, melainkan karena manusia. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan kemuliaan dari manusia dan penghargaan manusia dan lain sebagainya. Riya biasanya dipersamakan dengan sum'ah karena mereka berdua sama-sama pamer, yaitu bertujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, melainkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis dari riya itu ada dua. Yang pertama yaitu riya kholis dan yang kedua yaitu riya syirik. Dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ketika kita beramal, kita harus bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia, yaitu kita harus ikhlas kepada Allah. Dan yang kalian harus ketahui bahwa riya itu bukan hanya face to face, melainkan di medsos pun juga bisa berakibat yang namanya riya. Itu ketika kalian mengupload story di WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Yaitu kalian tidak sengaja, yaitu memberikan caption atau tulisan kayak gini, Alhamdulillah, Bismillah, dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah saja, melainkan Alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan peringkat 1, atau gini, Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan puasa maghrib di hari ini, atau gini, Alhamdulillah hari ini saya bisa sholat tahajud di hari ini, dan selanjutnya saya bisa membaca Al-Quran dengan tartil, atau kayak gini, ketika kita sedang berhaji atau umroh, kita berfoto di layar Ka'bah, yaitu kita berselfie, terus captionnya kayak gini, Alhamdulillah saya bisa umroh di tanah suci. Itu bisa berakibat riya, tahu kan? Kalian harus berhati-hati karena riya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya merupakan perbuatan syirik dan amal perbuatan kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hangus dan sia-sia. Terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, maka kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.